Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tahu bahwa ini bulan Desember, insya Allah dalam seminggu ini akan ada perayaan besar umat Kristiani, yaitu perayaan Natal. Nah, kita sebagai Muslim seringkali agak rame kalau sudah Natalan begini. Ada yang rame mengharamkan ucapan Natal, ada yang macam-macam lah. Padahal kita ini kan hidup bertoleransi ini sudah lama, Pak Imam. Bangsa kita ini sangat toleran terhadap apapun karena bangsa kita ini masyarakat majemuk, Pak Imam. Jadi kita tahu bahwa berbagai-bagai suku di sini, berbagai agama, aliran politik, bahkan kaya miskin juga cukup besar itu. Jadi oleh karena itu saya ingin pendapatnya Pak Imam tentang bagaimana kita sebagai Muslim memahami semua ini. Artinya kalau ada umat agama lain merayakan hari besarnya, kita tetap toleransi begitu. Terus pun ini. Sesungguhnya secara umum ya di publik sepertinya sudah tidak ada masalah. Oh, ngaten ya. Coba Mas Habib sebentar lagi kan di jalan-jalan kan ada poster, ada spanduk-spanduk. Padahal dari pemerintah itu ya. Di mall juga begitu. Iya, selamat hari Natal, selamat tahun baru. Iya. Coba tahun baru biasa aja. Sama lihat di publik ya. Itu sudah pada memasang ini. Apakah bupatinya atau wali kota, gubernur Muslim, tidak Muslim pada pasang semua. Itu sebetulnya itu sudah semakin sudah semakin tidak ada persoalan jadinya itu. Hanya lalu kemudian sebenarnya bagaimana itu? Di Quran itu di surat Ali Imran kalau tidak salah itu mengatakan bahwa dzuribat alaihimuddillatu ainama suhibu illa bihabli minallah wa minan nas. Bahwa di mana saja kamu nanti akan mendapatkan hinaan gitu kan. Kecuali kamu menjalin tali ya, minallah, tali kepada Allah ya, dan minanas. Jadi tali dengan menyambung hubungan dengan Allah dengan manusia. Disebut manusia itu kan sebetulnya macam-macam. Bukan hanya yang Muslim saja. Ya karena menjalin tali komunikasi dengan manusia artinya ya manusia yang beraneka ragam itu. Dari etnisnya, dari bahasanya, mungkin juga dari agamanya. Agar kita itu bisa menjalin komunikasi dengan sesama manusia. Karena itu tidak ada manusia lalu kemudian yang kita istilah sampean di sosiologi itu dialiniasi, dipikirkan. Kita ini majemuk itu kan, sehingga semuanya bisa dan interaksi satu sama. Jadi kan coba itu kita akan terkena kehinaan di mana saja kamu berada kecuali kamu menjalin komunikasi dengan Allah dan komunikasi sesama manusia. Manusia itu kan beraneka ragam. Manusia yang beraneka ragam itu harus kita jalin komunikasi dan untuk menjalin komunikasi itu ya kita kalau dia misalnya hari kelahirannya kita ucapkan hari lahir, kalau baru nikah ya kita ucapkan selamat menikahkan putranya, gitu. Kalau dia bergembira merayakan hari kita selamat. Saya kira sesungguhnya itu adalah bagian dari upaya kita untuk menjalin komunikasi dengan siapa saja agar kita mengikuti pesan dari ajaran Islam itu supaya menjalin komunikasi dengan siapa saja. Kalau saya kok seperti itu. Nah itu hanya lalu
ada beberapa banyak pihak yang lalu kemudian masih tidak mau gitu kan. Sebetulnya dia tidak mengapa asalkan tidak disampaikan. Jangan ramai. Gitu. Jangan ramai kalau disampaikan nanti ada orang tersinggung. Alah, itu kan. Lalu kemudian kita kalau tidak mau mengucapkan diem aja. Ya diem saja. Ya diam-diam mengaruh orang lain. Saya kira memang yang diem itulah yang terbaik. Kalau memang tidak setuju. Ada apalagi terus menyatakan bahwa kalau mengucapkan selamat hari Natal nanti ikut kafir, mengkafir-kafirkan orang itu. Kafir itu sesungguhnya kan apa namanya? Seringkali kalau kita ngomong kafir itu kan tertuju kepada orang lain biasanya. Padahal diri kita juga ada unsur kekafiran, Mas Habib. Oh, ya, pada diri kita sendiri itu ada unsur kekafiran. Kafir itu artinya kan ingkar, Mas. Oh, ingkar kepada siapa, tentang apa ya? Ingkar pada adat istiadat, ingkar kepada aturan, ingkar ada apa ketentuan orang tua, kepada tata tertib, ingkar kepada, termasuk ingkar kepada agama, ajaran dan agama. Kepada Allah juga. Nah, kalau kita ingkar itu bahasa Arabnya kafir gitu kan. Sama dengan misalnya kita beragama ini. Mas Habib kan sudah sepuh. Usia Mas Habib kan sudah 75. Walaupun Mas Habib itu sudah menjadi dosen. Gitu kan, yang sudah sekian lama, beragama sudah sekian lama. Sejak lahir. Apa Mas Habib itu sudah mengamalkan semua ajaran agama? Belum. Berarti yang belum itu, belum sempurna itu juga. Mas Habib ingkari. Oh, sebagian itu yang sebelum Mas Habib belum lakukan itu kan Mas Habib ingkari itu. Ingkar itu dalam bahasa agama namanya kafir. Oh, jadi makanya itu kalau Gus Dur itu jangan terlalu peduli. Kita ini seringkali peduli kepada kekafiran orang lain, tapi tidak peduli kepada kekafiran dirinya sendiri. Sebenarnya dalam personel kita ada itu ya. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Bahwa Allah menjadikan kamu sekalian itu di antara kamu di dalam diri itu ada unsur kekafiran dan unsur keimanan. Itu pada diri sendiri. Karena itu maka kita itu kan dianjurkan untuk sehari-hari sepanjang waktu kita itu dianjurkan untuk memerangi kekafiran yang ada pada dirinya sendiri, hawa nafsu yang ada pada dirinya sendiri, dan itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai perang besar. Nah, kan ada perang kecil, perang besar, ada perang besar. Perang kecil itu adalah perang fisik. Seperti perang Ukraina dengan Rusia itu perang kecil dengan Rusia. Dalam perspektif Islam. Perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar itu perang kecil. Tapi lalu ada perang besar. Perang besar itu adalah perang yang dilakukan oleh setiap kita. Ialah memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita ini. Dan itu berat. Itu berat. Jauh lebih berat daripada dan memerangi hawa nafsu yang ada pada diri sendiri itu. Tidak bisa mendapatkan pertolongan dari orang lain. Tidak bisa secara bersama-sama. Kala Mas Habib itu bagaimana menjadikan dirinya menjadi semakin baik gitu kan. Maka Mas Habib tidak bisa ditolong oleh Bu Habib. Tidak bisa ditolong oleh siapapun. Mas Habib sendiri yang memerangi yang ada pada dirinya sendiri itu. Kadang dinasihati malah marah. Kan kemarin saya katakan, pada diri manusia itu ada 4 ya kelemahan itu. Tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan. Rasa rendah itu loh, direndahkan loh. Dituturi itu kan dianggap rendah itu kan. Dinasihati itu kan merasa rendah, tidak mau. Tidak mau kekurangan, dianggap kurang itu juga tidak mau. Makanya kalau kita ada pertemuan-pertemuan itu kan yang terhormat, yang kami muliakan, itu karena supaya menyenangkan itu sebetulnya. Walaupun dia tidak terhormat, kita sebut yang terhormat, yang kami muliakan, kan seperti itu kan. Itu tidak mau. Tidak mau kekurangan, kekurangan tidak mau. Yang keempat, tidak mau kalah.
Siapa saja itu kepingin menang itu, karena dan itu milik semua orang. Jadi tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah, itu sifat semua manusia, Mas EPB. Pak Imam ketika sehari-hari ya, itu pernah pengalaman toleransi itu Pak? Ya, mungkin sebagai rektor. Saya ketika menjadi rektor itu pernah memberi gelar Doktor Honoris Causa ke Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Hari Sarundayang. Itu saya kasih gelar Doktor Honoris Causa. Luar biasa. Kenapa? Karena saya lihat beliau itu ketika jadi gubernur di Maluku, di Ambon, lalu kemudian di Manado, itu apa namanya? Tidak lakukan perbedaan-perbedaan. Di Manado itu kan minoritas kan Muslim, kan hanya 31%. Itu Pak Gubernur kalau di daerah yang memerlukan masjid, dia suruh untuk buatkan masjid. Karena kalau karena kalau dibuatkan gereja, toh orang Islam kan juga tidak mau gereja. Orang Islam sukanya akan masjid, maka dibuatkan masjid. Begitu kan hebatnya kepemimpinan. Iya. Bahkan itu ada di depan mata saya sendiri. Waktu itu ada ketua Stain Manado. Ditanya oleh Pak Sinyo Hari Gubernur kan. Saya dekat dengan beliau karena saya kasih gelar doktor itu. Beliau nanyakan, Ibu, kebetulan kan perempuan. Ibu ketua Stain sudah haji. Belum loh. Kan haji itu kan ajaran agama. Kalau ibu belum haji, lalu bagaimana mengajarkannya? Kalau ibu belum laksanakan. Masih kumpul-kumpul, Pak. Udah segera saja. Kumpul-kumpul duit maksudnya. Dikasih duit. Oleh beliau dikasih duit. Wah ya Allah. Oleh kasih duit disuruh haji. Setidak-tidaknya umroh gitu kan. Nah itu kan pengalaman itu Mas Abid kan. Tak kasih gelar Doktor Honoris Causa. Luar biasa. Karena itu maka lalu teman-teman dari Nasrani gitu merasa dekat dengan saya lalu kemudian apa namanya diajak bahkan Pak Gubernur itu, lalu kemudian saya sarankan Pak Gubernur bagaimana kalau Stain Manado itu mendapat perhatian, lalu apa Prof Imam, ya tanahnya jangan sempit, diperluas. Berapa saya harus menyediakan? Jangan kurang dari 25 hektar. Kok luas sekali? Dia bilang gitu. Ya, agar kelihatan. Ya kalau gitu nanti kalau Stain saya beri nanti Staken sekolah tinggi agama Kristen sama. Iya bagus. Saya bilang itu membangun keluarga. Bahkan di Indonesia ini Mas Habib dengan saya baik dengan beliau itu. Lalu saya sarankan dikasih apa namanya anggaran tambahan dari pemerintah daerah. Setiap tahun kalau tidak salah dikasih 4,5 miliar itu dulu. Lalu apalagi MUI di Manado itu oleh Pak Sinyo Hari Sarundayang dikasih 500 juta setiap tahun. Padahal biasanya 10-15 juta aja proposalnya harus berkali-kali. Nah, ini pengalaman. Dan saya juga begitu walaupun saya itu mimpin perguruan tinggi agama kan, menjadi rektor UIN. Saya menjalin komunikasi dengan siapa saja, dengan perguruan tinggi Kristen, sampai saya itu hafal. Karena saya diundang kepada mereka itu, dan saya bisa menyampaikan ajaran Islam seperti ini, dan mereka juga senang. Saya tahu misalnya di Indonesia itu ada 58 perguruan tinggi Islam negeri, ada 8 perguruan tinggi Kristen yang negeri. Itu saya tahu. Misalnya di Taruntung, Medan itu, lalu di Palangkaraya, lalu kemudian di Tanah Toraja, lalu kemudian ada di Manado, ada di Ambon, ada di Sentani, ada lalu kemudian di Jayapura, kemudian ada juga di NTT. Yang Kristen, yang Hindu ada 4 di Palangkaraya, di Bali itu ada 2, lalu kemudian ada di Mataram 1. Lalu kemudian kalau Buddha itu 2 di mana Wonogiri dan juga ada di Tangerang. Saya semua dekat. Bahkan dengan dekat itu kan kalau di perguruan tinggi itu dulu itu, sekarang mungkin juga masih ada yang namanya apa itu sertifikasi dosen. Nah karena percayanya dengan saya itu sertifikasi dosen untuk seluruh perguruan tinggi non Islam itu ke UIN Malang Mas. Ya Allah. Jadi dikirim ke mana untuk dinilai. Luar biasa. Itu luar biasa sebetulnya. Begitu percayanya. Begitu percaya, menjalin komunikasi yang baik gitu kan. Nah, itu bahkan
saya pernah punya ide waktu itu bahwa karena Indonesia itu majemuk. Majemuk seperti ini dan kita rasakan, kita juga damai gitu kan. Saya kepingin bagaimana di Indonesia ini dijadikan tempat tujuan belajar. Bagi dari berbagai belahan dunia ini, yang Islam ya belajar Islam ke Indonesia. Di Indonesia itu banyak pondok pesantren. Lalu kemudian ada perguruan tinggi Islam yang gede-gede. Itu kan, yang Kristen ya harus besar. Lalu belajar yang universitas berbasis Kristen ke Indonesia. Di Indonesia misalnya ada di Taruntung ikut besar, di Ambon, misalnya Manado kan bagus. Kalau misalnya Hindu, belajarnya ya ke Indonesia. Ya Allah, luar di Indonesia kan ada Palangkaraya, ada ini, ada apa namanya Bali, lalu kemudian ini. Lalu yang Buddha juga begitu. Bagaimana Indonesia yang Pancasila, yang diakui oleh dunia ini, kalau ingin belajar toleransi, yang berbasis agama ini, ya belajarlah ke Indonesia. Jadi keberadaan kita yang indah ini mewarnai dunia, itu pikiran saya itu. Supaya tidak terjadi perang-perangan. Dan itu lalu juga sudah ini Mas Habib, dalam batas-batas tertentu, yang Islam, itu ketika saya jadi rektor itu, kan mahasiswa asing sudah dari 32 negara. Orang Rusia aja 29. Dari Melbourne itu. Iya dari Melbourne. Rombongan dari Melbourne. Dari Melbourne yang minggu depan saya ke sana itu kan. Ke Melbourne. Jadi seperti itu Mas Habib. Coba betapa indahnya coba. Kalau Indonesia dikenal Pancasila, lalu dijadikan tempat tujuan belajar. Jangan lalu kemudian belajar mesti harus ke Pakistan. Belajar harus ke Yayuran. Berantem terus itu. Bahkan sama Islam kan? Iya, sama Katolik. Sama Islam. Karena itu kalau menurut saya, bagaimana orang-orang Pakistan, orang-orang Maroko, orang Aljazair, orang Sudan, orang Saudi Arab belajar Islam itu ke Indonesia. Begitu juga yang Kristen ke Indonesia, yang Buddha yang Hindu ke Indonesia. Tentu karena Indonesia itu luas, belajar Hindu ya ke Bali, ke Palangkaraya, lalu di Mataram itu ada perguruan tinggi Hindu juga ada. Yang Buddha misalnya ke Wonogiri, lalu kemudian ke Tangerang itu kan. Menarik. Itu menarik sesungguhnya. Jadi Indonesia menjadi ya semacam guru kehidupan yang berbasis agama di Indonesia ini. Ini kan menurut saya contoh toleransi yang sangat tinggi. Nah ini kan sebetulnya kan lebih. Konsep ini lebih dari sekedar mengucapkan hari Natal. Konsep saya ini sebetulnya lebih daripada mengucapkan, lebih dari sekadar iya. Saya itu memberi gelar Dr. Honoris Causa, saya menjalin komunikasi dengan berbagai agama ini. Sebetulnya hati saya itu ingin mengatakan itu, bahwa Islam itu baik, Islam itu indah, Islam itu sesungguhnya mulia. Kalau kita omongkan, itu kan bagaimana bisa dipercaya Mas. Tapi kalau saya action, kalau hanya sekedar saya omongkan, saya dialogkan, kapan tahu bahwa Islam itu baik? Tapi dengan saya contohnya sekarang sepak bola itu ya. Di Qatar itu ternyata baru tahu bahwa Islam itu begitu baik. Iya, seperti itu kan. Itu kan tadi saya katakan bahwa di mana saja akan ditimpa kehinaan kecuali kan itu menyambung komunikasi, tali komunikasi dengan Allah dan tali komunikasi dengan sesama manusia. Kalau sesama manusia itu artinya ya semua manusia ini kan begitu. Jangan pilih-pilih. Iya, dan kita harus tahu, kita kan mesti tahu bahwa manusia itu beraneka ragam dari sisi etnisnya, warna kulitnya, warna rambutnya, macam-macam itu Mas Habib. Nah ini kalau menurut saya. Kalau seperti itu terjadi perdamaian. Insya Allah nanti akan terjadi kedamaian kan. Kita kalau misalnya saya saja kalau hari raya Idul Fitri gitu kan, dulu itu kan Pak Sinyo gubernur itu kan memberikan apa itu namanya Mas Habib itu hadiah. Iya di apa namanya
Rumah saya itu loh, Ya, dirias dirias sedemikian rupa. Saya tanya, kenapa itu Pak Gubernur? Kalau lalu jauh-jauh, aku nak dikenal temannya Prof Imam. Gitu. Kalau hari raya lalu kemudian saya tidak utusan untuk membuat yang bagus-bagus kan nanti temannya Gubernur dia bilang hanya tentu kelakar. Justru bawa iya dari rumah itu disesuaikan dengan suasana hari raya kan itu biasanya itu. Hanya beliau sekarang sudah wafat setelah menjadi duta besar di Filipina itu. Bahkan di rumah pribadinya beliau itu, rumahnya kan luas. Itu di sebelah rumah itu ada musola dan musolanya itu bagus sekali beliau itu. Saya tanya, loh Pak Gubernur kok Pak sekarang punya musola? Tapi Pak Imam jangan lupa, aku kan berteman. Gitu. Nanti kalau Pak Imam datang ke sini mau sholat saja susah, aku kan lalu bisa dianu orang kan, dikata-katain orang. Punya tamu mau sholat saja susah kan, itu buatkan. Dan itu bagus sekali, bagus. Tidak namanya tidak diletakkan di belakang, diletakkan di depan coba. Itu kan luar biasa menurut saya. Ini kan mungkin karena makannya apa itu juga begitu. Loh, kalau makan mereka jaga Mas Habib. Kalau saya misalnya ke Institut Agama Hindu Negeri Bali, saya tidak diajak makan di ini, tidak ajak makan di yang biasa itu. Yang biasa itu bersama. Saya diajak makan di rumah makan yang Muslim. Yang itu Padang. Padang kan terkenal halal kan itu kan, warung Padang. Saya terkesan sekali ketika saya ke Tanah Toraja gitu kan. Di Toraja itu kan mayoritas kan Nasrani Mas. Warung, rumah makan yang punya identitas Muslim itu sakota itu hanya satu. Tempatnya dengan tempat saya nginap di tempat ketua sekolah tinggi agama Kristen itu jauh. Setiap sekali makan, saya mesti diantarkan rumah makan ini. Saya bertanya, kenapa kok jauh-jauh? Beliau mengatakan, aku tidak mau punya tamu yang ragu hatinya ketika makan. Nanti kalau mau makan, jangan-jangan ini piringnya itu pernah dipakai masak babi, ruang tempat masaknya, jangan-jangan daripada jangan-jangan saya lebih baik antarkan Pak Imam ke warung seperti. Jadi sebetulnya bisa kok kita bisa sangat bisa dan itu bahkan ketika saya mulai memimpin kampus ya, UIN Malang dulu untuk memberikan semangat para dosen saya yang tak ajak untuk melakukan gerakan, tak suruh studi banding. Kasih uang, tak kasih mobil, silakan studi banding, tapi pergilah ke perguruan tinggi yang non Muslim. Pergi ke Petra, lalu Widya Mandala Surabaya, lalu ke Satya Payacana di Salatiga itu, lalu ke Parahyangan di Bandung, lalu UGI, Atmajaya gitu kan. Lalu apa setelah pulang? Setelah pulang dia lalu bersemangat. Kita baru ini, tahu ya bahwa kita ini tidak boleh ketinggalan. Lalu apa diberi konsep-konsep tentang pengembangan dulu bisa. Diberi kami ini. Misalnya satu kampus itu harus ada tim penggerak yang terdiri atas beberapa orang. Yang inilah tugasnya pemikir. Maka yang lain-lain itu harus ikut ini. Lalu maka saya katakan itulah umat yang inti, inti kalau Pak Inti bola inti, itulah penggerak. Tapi kita bisa tidak buat itu, bisa. Akhirnya saya niru jadi maju di kampus itu. Kampus UIN Malang kan maju ketika saya pimpin itu. Dari kelembagaan dari sini, ini dulu saya ajak sampai kayak gitu Mas Habib. Jangan lalu kemudian saya melarang, jangan lihat kampusnya orang sana Kristen Hindu, malah tak suruh berpilihan. Nah ini kan membawakan manfaat besar. Karena itu menurut saya yang saya lakukan ini tidak sebatas hanya sekedar mengucapkan, tapi saya sudah sudah aksi, bahkan lalu kemudian juga memberi manfaat besar. Itulah yang saya tidak saja bisa menarasikan Indonesia indah dari sisi kebinekaan itu, tapi saya sudah merasakan. Kan merasakan. Kalau rasa itu kan tidak bisa diajarkan, Mas. Yang diajarkan ini pengetahuan. Pengalaman, informasi, itu bisa dibagi-bagi. Tapi kalau rasa itu tidak bisa, Mas. Rasa itu dia harus ngalami.
Dan saya sudah mengalami sendiri, itu, ternyata manfaatnya itu luar biasa. Saya kira itu Mas Habib. Saya kira itu ya, toleransi itu begitu luar biasanya. Terima kasih Mas Habib. Itulah antara lain para penonton, bahwa sebenarnya menjelang hari Natal ini cobalah kita toleransi kita tambahin gitu ya. Dan enggak usah rame-rame lah itu. Dan enggak hanya ucapan ya, tapi tolonglah bersilaturahim walaupun beda agama dan saling menginspirasi. Bahkan juga gini Mas Habib sebagai tambahan, ketika teman-teman dari Buddha ya, dari Wonogiri, lalu dari Tangerang dulu saya kenal, nanyakan kalau di tempat Prof Imam bahasa Arab kok banyak sekali, tapi jam pelajarannya. Kan saya suruh belajar setiap hari 5 jam Mas Habib. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu melahirkan pertanyaan dari mereka itu, dari teman-teman itu. Untuk apa Pak Imam? Sumber ilmu Islam itu kan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab. Saya lihat problem kami ini adalah bahasa Arab. Karena itulah alatnya itu saya perkuat. Ternyata itu si teman-teman yang Buddha misalnya, saya tanya itu, apa di Buddha itu ada kitab suci? Ada. Bahasanya apa? Bahasa Pali katanya. Kalau gitu dosen sini semua bisa bahasa Pali gitu kan. Itu Pak problem kami. Lah kalau itu sama. Itu kalau gitu sama. Itu kan sama. Akhirnya lalu kemudian juga dikembangkan di sana bahasa Pali. Begitu juga yang Hindu Mas Habib. Yang Hindu bahasa juga itu dipelajari, saya diintensifkan pelajaran Sangsekerta. Karena apa? Karena kitab sucinya bahasa Sangsekerta. Jadi kita ini ternyata sama-sama punya kekurangan. Dan dengan kita bersama-sama itu menjadi sadar dan sama-sama mengembangkan. Akhirnya jadi terbaik. Itu menguntungkan sekali. Sampun meringatkan para penonton sekalian, ini luar biasa ya. Jadi tolonglah jangan hanya ucapan, dipraktekkan namanya toleransi itu. Disadari, diresapi, sehingga perilaku kita ini ya toleran banget gitu. Bahkan tadi Prof Imam mengatakan bahwa supaya menjadi contoh di seluruh dunia ini. Kalau mau belajar toleransi, merasakan toleransi Indonesia. Indonesia menjadi tempat tujuan belajar. Dari berbagai belahan dunia tentang hidup yang toleran. Di situ. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa